Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Senara Chan sebagai pengisi suara. Episode 128, TSCK 125. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia menatap jengah pria tampan yang sedang mengulum senyumnya terduduk angkuh di sofa. Alicia tak suka, yang membenci ekspresi pria jahat ini. Apa? Daniel bertanya polos. Tuan ngeselin. Aku berbuat apa memangnya? Bukannya aku disuruh cuma kol. Ih, Tuan! Alicia langsung menerjang tubuh Daniel dan membekap mulut tuan suaminya yang tangan mungil dan lentiknya. Tuan mesum! Alicia berucap sambil menekan tangannya di mulut Daniel. Posisinya, ia berada di atas pangkuan tuan suaminya. Daniel melingkarkan kedua tangannya di pinggang bumilnya. Aku capek, nanti malam boleh deh, udahnya. Alicia yang kesal menancapkan giginya di dagu Daniel yang berbulu tipis. Daniel bukannya kesakitan, ia malah terbahak. Akan tetapi, karena gigitan Alicia makin mengeras, Daniel pun mengiris ringan. Tangannya perlahan bergerak menekan kepala Alicia. Saat dirasa gigitan Alicia melemah, Daniel memberikan kepala dan melumpat bibir istrinya, sedikit panas. Ia bukan gemas akan kelakuan istri kecil cintanya ini. Panas banget sih, udah Daniel setelah melepas tautannya. Mendengar kata ganas berhasil membuat Alicia bersemu merah. Ia malu, sungguh ia ingin menenggelamkan diri di dasar bumi. Loh, muka kamu merah tapi kok tidak panas ya? Sepertinya menggoda Alicia adalah hal paling menyenangkan pagi ini bagi Prestir Prasetyokop ini. Tuan memang tidak ada duanya jika menjatuhkan harga diri orang lain. Alicia beranjak setelah menepis tangan kasar Daniel yang berada di dahinya. Hei, mau kemana? Aku udah siap pada ditunggang lagi. Panggil Daniel dengan ucapan frontalnya. Blam! Suara pintu kamar mengema. Wanita bergaun putih sepanjang lutut dengan lengan seperempat bermotif bunga-bunga itu keluar kamar tanpa menunggu tuan suaminya yang masih berkelana dengan kejadian tadi subuh. Ya, kejadian tadi subuh membuat Daniel kembali mengusir sejarah terpenting dalam hubungan pernikahan mereka. Daniel yang semalam merasa kantuk melembur dengan rasa sesal dan khawatir akan permintaan Alicia pada sikapnya kasar dulu, memandangi wajah damai sang istri tercinta hingga ia terlelap beberapa jam kemudian. Namun baru saja berhanyut dalam buan mimpi, ia kembali ditarik saat ia merasa ada yang bergerakan di atas tubuhnya. Sepertinya seseorang sedang bermain-main dengan tubuh kelelahnya. Karena penasaran, ia melakukan pergerakan. Matanya yang terbuka sedikit untuk mengikuti pengelaku penjamah tubuhnya. Gila, jantung Daniel berdebar. Istrinya dengan rakus menyusup padanya. Baju kaos yang dikenakannya digulung batas dada oleh istrinya. Senang bercampur aneh, tapi laki itu membiarkan istrinya menjamah tubuhnya hingga Daniel kembali tersentak saat istrinya menjamah tubuh bagian bawahnya yang sudah berapa bulan ini sangat jarang dimanjakan. Daniel tak tahu harus beriak siapa. Jika ia bangun, ia takut istrinya tak jadi melanjutkan petualangannya. Namun jika ia diam saja, tapi adik kecil yang ingin lebih lama dari ini, ia butuh lebih dari sekedar belayan tangan mentik istrinya. Bagaikan kerbau dicuduk hidungnya, Daniel mengangkat sedikit pantatnya, malah sang istri dengan akalnya menurunkan boxernya. Dan ya, ini Daniel tunggu. Istrinya memacu dirinya setelah dengan pelan-pelan memasukkan peliharaan Daniel yang mirip pisang itu ke dalam lubang ternikmatnya. Awalnya bergerak pelan, namun lama-lama gerakan bumi itu makin cepat. Mungkin rasa takutnya kini tergantikan dengan rasa nikmat yang ingin tercapainya segera. Alicia ambruk di atas tubuh Daniel saat ia mendapat pelepasan. Untuk melampiaskan rasa nikmatnya, ia mengecup bahkan menghisap leher suaminya yang telah berhasil ia perkosa. Hap! Tangan Daniel melingkar mendekap tubuh wanita yang tengah bertelanjang di atas tubuhnya dengan kecuran giliran. Sekarang giliranku. Daniel dengan hati-hati membalik posisi tanpa melepas penyatuan mereka di bawah sana. Ia belum puas jika hanya satu ronde. Kasihan adik kecilnya yang selalu mengalah harus bermain dengan tangan di kamar mandi pula. Tuhan, berterima kasihlah karena suami tampanmu ini dengan senang hati membantu perilaku nakalmu ini. Daniel berucap sambil bergerak kembali untuk terbang ke puncak nirwana. Alicia menutup wajahnya menahan malu. Ia ketahuan berbuat mesum pada tuan suaminya. Tapi jika boleh menyangkal, ia pun tak kepikiran akan melakukan itu. Bolehkah menyalahkan bayinya? Ya, pasti karena babynya kangen dengan ayahnya yang tak lama pernah menjenguk. Namun Daniel dengan sikap jahilnya malah terus menggoda istrinya. Menggeleng samar, Daniel beranjak dan menyusul istrinya keluar kamar.
Terlihat sekretaris Salim menunggu di bawah sana. Selamat pagi, Tuan. Dagu Anda. Mata sekretaris Salim membola melihat dagu tuan suaminya yang nampak memerah dengan beberapa titik. Daniel malah mengangkat dagunya dengan bangga, memperlihatkan jika itu adalah bekas gigitan. Karena di bawah dagunya juga nampak jelas bekas gigi istrinya. Karya istri, Amel Daniel. Budak istri. Balas Ali spontan, karena cinta. Daniel mengedikan bahu, kemudian melanjutkan langkah menyusul sang istri di meja makan. Sementara di negeri Sakura, Maya sudah siap meninggalkan rumah menuju bandara untuk membawanya ke Jakarta. Ia ngotot berangkat tanpa menunggu persetujuan suaminya. Kali ini, wanita parubaya itu diam-diam mengambil penerbangan saat Prasetyo sibuk dengan semua agendanya. Beberapa jam berada di atas pesawat tak membuat wanita yang sebentar lagi menjadi nenek itu kelelahan. Kali ini, tanpa diantar dan dijemput, ia memperhatikan sebuah taksi setelah keluar dari bandara Jakarta. Ia langsung menuju mansion. Perasaannya campur aduk. Wajah datarnya menandakan bahwa ibu kandung Daniel itu memendam amarah. Ia sudah tak sabar sampai di mansion. Semoga saja pelaku dari munculnya ia dapati di mansion setelah ia sampai di sana. Memasuki mansion megah, terlihat para maid kelang kabut menyambut kedatangan nyonya besar mereka yang sebelumnya tak ada yang memberitahukan kedatangannya. Selamat datang nyonya besar, Pak Wis menyapa setelah sampai di depan Maya. Pak Wis terlihat mengatur nafasnya. Di mana dia? Tanya Maya to the point. Nyonya muda lagi di taman. Panggil dia kemari. Titah Maya. Baik nyonya. Pak Wis langsung berbalik mengindahkan titah nyonya besar. Tunggu Pak Wis. Ya nyonya. Tuan mudamu. Tuan masih di perusahaan. Maya melirik jam tangan otomatisnya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Itu berarti anaknya itu sejam lagi pulang. Baguslah. Ia memiliki banyak waktu menemui wanita itu. Jangan beritahu kedatangan saya. Baik nyonya. Pak Wis kemudian beranjak ke taman menyambut nona mudanya belakangan ini. Sangat senang berada di taman mansion. Namun Pak Wis tetaplah Pak Wis. Ia mengirimkan pesan pada sekretaris Sali. Ia khawatir dengan nyonya mudanya jika harus berhadapan seorang diri dengan nyonya besar. Namun sayang, pesan yang dikirim Ali tak kunjung mendapat balasan. Akhirnya Pak Wis bertekad akan selalu berada di belakang nyonya mudanya. Tak masalah, lagian ketiga ajudan wanita juga siap siaga berada di belakang nyonya muda mereka. Ada apa Pak Wis? Tanya Alicia setelah Pak Wis menginterupsi kegiatannya sedang asik menikmati bunga-bunga. Nyonya besar memanggil Anda. Dia datang. Kapan? Baru saja. Tapi jika nyonya muda berkeberatan, tak masalah, Anda bisa berada di sini sedikit lebih lama lagi. Ucap Pak Wis melihat ada keraguan di wajah nyonya mudanya. Tak apa, mari menyapa sebentar. Alicia langsung beranjak dan berjalan menuju mansion. Memasuki mansion, Alicia sedikit khawatir, apalagi detak jantungnya tak berirama. Meski tahu hanya ada penolakan dan makian yang ada dilontarkan ibu dari tuan suaminya, tapi Alicia masih saja merasa takut dan gemetar. Namun ia tak juga bisa menghindar. Kedatangan Maya dan Prasetyo sudah lama ia nantikan sejak tersebarnya berita akan kehadirannya di kehidupan Daniel sebagai seorang istri. Dan tentu berita itu tentu sudah sampai di mancanegara. Dan dapat Alicia tebak bahwa kedatangan Maya kali ini tak lain dan tak bukan karena masalah itu. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.